Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Mister Nobody. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Oliver Twist. Film ini adalah film yang berdasarkan dari sebuah novel dengan judul yang sama, menceritakan tentang kisah seorang anak kecil berumur 9 tahun yang bernama Oliver Twist, yang dimana dia banyak sekali mendapat perlakuan gak adil dari orang-orang dewasa. Settingan ini sebenarnya dikemas dengan nuansa zaman dahulu, di mana mobil belum ada, lampu belum ada, intinya setting waktunya di film ini sebelum abad sekarang lah. Bagi kalian yang telah mampir di channel YouTube ini, jangan lupa klik tombol lonceng, like, dan subscribe-nya ya guys. Like dan subscribe itu gratis loh, tinggal klik tombolnya aja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur film ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang anak kecil yang berjalan dengan seorang pria. Anak kecil ini bernama Oliver. Mereka pergi dan masuk ke dalam sebuah panti asuhan. Oliver ini adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak memiliki siapapun. Di sana, Oliver dilatih oleh para pastor sebuah keterampilan sejak dini. Bersama anak-anak yang lain, mereka juga bernasib sama seperti Oliver, yaitu yatim piatu. Jadi ini adalah tempat pelatihan anak-anak gelandangan yang dilatih oleh para pastor ya teman-teman. Pada malam hari, kelihatan mereka semua tertidur. Akan tetapi ada seorang anak di sana yang tidak tidur dan berjalan-jalan, dan itu membuat anak-anak yang lain terbangun tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur karena dia kelaparan, dan ternyata semua anak yang ada di sana juga kelaparan, termasuk Oliver. Para petinggi panti sosial atau pastor-pastor di sana tidak memberikan mereka makan dan kehidupan yang layak. Mereka memperlakukan anak-anak itu seperti budak. Keesokan harinya, anak-anak di sana sedang mengantri makan. Anak-anak di sana pun makan dengan lahap, karena mereka tidak makan dari kemarin. Setelah itu, adegan berpindah di mana anak-anak sedang bermain tarik tali. Satu persatu di antara mereka menarik tali itu. Barang siapa yang berhasil mendapatkan tali yang ukurannya kecil, dia berhak meminta makanan lebih ke pengurus makanan panti sosial. Dan yang mendapatkan tali kecil itu adalah Oliver. Pada saat makan malam, Oliver dengan polosnya meminta jatah makan tambahan kepada pengurus dapur panti itu karena berhasil mendapatkan sebuah tali kecil tadi. Ketika dia meminta, petinggi di sana pun kaget. Petinggi itu pun mengejar Oliver karena kesal, tapi Oliver lari. Setelah itu, pengurus makanan dapur tadi melapor ke para petinggi, yang mana para petinggi panti sosial itu adalah para pastor-pastor. Dia mengatakan bahwa Oliver meminta jatah makanan lebih. Sontak salah satu pastor itu pun kaget dan marah. Keesokan harinya, di depan panti diletakkan sebuah poster yang bertuliskan anak dijual seharga 5 pounds. Seorang pria dengan seekor kuda tertarik dan berencana membeli anak itu untuk dia jadikan pekerja. Dia pun masuk ke dalam bangunan itu, yang mana bangunan itu adalah panti sosial, dan berbicara kepada para petinggi pastor. Setelah itu, adegan berpindah ke pengadilan di mana di situ kita melihat ada Oliver yang akan dibeli oleh pria dengan kuda tadi. Ya, anak yang dijual seharga 5 pounds itu adalah Oliver sendiri. Ketika hakim hendak ingin menandatangani surat serah terima Oliver dari panti ke pria itu, Oliver kelihatan sedih dan mengatakan kepada hakim untuk jangan menyetujui atau menandatangani surat serah terima itu. Sang hakim pun iba melihat anak itu dan memutuskan untuk tidak menandatangani surat tersebut. Sang hakim pun menyuruh mereka, yaitu para petinggi panti, untuk menjaganya dengan baik. Pada malam besoknya, Oliver diantar ke sebuah rumah milik Tuan Sowerberry, yang mana rumah itu menjadi tempat dia tinggal. Ketika sampai, dia diberikan makanan sisa anjing. Oliver pun memakannya karena dia sangat lapar. Di sana dia tidur di sebuah gudang. Keesokan harinya, seorang anak lelaki menendang pintu tempat ruangan Oliver tidur. Anak itu bernama Noah. Dia juga anak yang diadopsi oleh Tuan Sowerberry. Noah marah kepada Oliver karena dia anak pungut dari panti sosial. Dengan keberadaan Oliver di sana, Noah takut dia merasa terasingkan. Pada suatu titik, Tuan Sowerberry mendapatkan ide agar dia bisa mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan Oliver, yaitu dengan menyuruhnya menjadi pengiring jenazah anak-anak. Oliver mau tak mau harus melakukan itu untuk majikan.
majikannya. Setelah itu adegan berpindah pada saat makan siang. Noah yang sangat tidak suka dengan Oliver pun terus saja mengolok-olok Oliver. Oliver tetap sabar menghadapi Noah. Hingga tiba saatnya Oliver memukul Noah dengan keras dikarenakan Noah menghina ibu Oliver yang sudah meninggal dengan kata-kata yang sangat rendah. Singkat cerita, Oliver pun dipukul oleh Tuan Sorberry karena perbuatannya memukul Noah. Walaupun dia sudah menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa sebenarnya Noah lah yang bersalah karena dia telah menghina ibu Oliver, tetap saja mereka semua tidak percaya. Dan terlihat Noah senang melihat Oliver dipukuli. Keesokan harinya, Oliver diam-diam kabur dari rumah Tuan Sorberry karena dia tidak tahan tinggal di sana. Awalnya dia tidak tahu harus kemana, namun akhirnya Oliver membaca tulisan yang menunjukkan arah pergi ke London sejauh 70 mil. Oliver pun memutuskan pergi ke sana. Berhari-hari dia berjalan, dalam keadaan hujan, terik matahari, dia tetap berjalan dengan langkah kecilnya itu. Hingga pada suatu hari, dia singgah di sebuah rumah dengan maksud ingin beristirahat dan meminta sedikit makanan kepada pemilik rumah itu. Tapi alangkah tidak beruntungnya, Oliver malah diusir dengan tidak layak dan lari dari sana. Dia pun melanjutkan perjalanannya kembali dengan sempoyongan karena dia sudah sangat lemas karena belum makan sudah beberapa hari. Sepatu yang ia kenakan pun sudah rusak karena telah dipakai berhari-hari tanpa henti. Karena tidak kuat, Oliver pun jatuh pingsan. Tak jauh dari sana, ada seorang wanita tua yang melihat Oliver pingsan. Dengan baik hati, dia menolong Oliver dan memberinya makan serta tempat untuk berteduh yang layak. Dia beristirahat semalam dengan kaki yang penuh luka akibat berjalan berhari-hari. Keesokan harinya, Oliver pun kembali menempuh perjalanannya ke London. Setelah berhari-hari lamanya, dia pun tiba di kota London. Terlihat di sana dia tertidur karena kelelahan. Setelah itu ada seorang anak yang bernama Jack menyapanya. Lalu dia mengajaknya jalan-jalan di sekitar pasar. Dia memberikan Oliver roti. Anak ini rupanya adalah seorang pencuri yang handal. Karena tidak memiliki tempat tinggal dan uang, Jack pun mengajaknya ke tempat tinggal sekaligus markasnya. Markas itu adalah tempat para pencuri dan anak-anak di sana dilatih untuk menjadi pencuri handal. Jack memperkenalkan Oliver kepada Tuan Fagin, kepala di markas itu. Tampaknya memang Oliver berhenti di tempat yang salah. Di sana Tuan Fagin memberikan secangkir wine dan itu membuat Oliver pingsan. Keesokan harinya terlihat Fagin sedang menerima barang-barang hasil curian dari anak-anak buahnya. Mereka membawa kain, dompet, dan masih banyak lagi. Selama tinggal bersama Tuan Fagin, Jack dan yang lainnya, Oliver diperlakukan dengan layak di sini. Dia mendapatkan makan yang enak, tempat tidur yang layak, dan orang-orang yang menyayanginya. Setelah beberapa hari di sana, Oliver pun diajari cara untuk menjadi pencuri yang handal. Oliver adalah anak yang polos, dan dia juga tidak memiliki pilihan lain. Dia pun bersedia diajarkan untuk menjadi pencuri handal. Tak lama kemudian, dua orang wanita tiba di sana. Mereka adalah teman-temannya Fagin, yang bernama Beth dan Nancy. Mereka di sana pun bermain kartu bersama. Setelah berhari-hari belajar menjadi pencuri, Oliver pun akhirnya keluar dan mempraktekkan ilmu mencuri yang sudah dia pelajari dari Tuan Fagin. Pada saat Oliver dan kedua temannya mencuri di depan sebuah toko, aksi mereka ketahuan. Karena di antara mereka bertiga, Oliver yang paling kecil dan dia telat menyadarinya, Oliver pun yang dikejar. Dan akhirnya dia pun terjatuh. Oliver dibawa ke mahkamah dan dilaporkan bahwa dia telah mencuri barang-barang milik seseorang yang ada di sana. Hakim mahkamah itu sangat kasar dan semena-mena sama Oliver. Karena kesakitan dan ketakutan, Oliver pun jatuh pingsan. Pada saat Oliver ingin dimasukkan ke dalam penjara, pemilik toko di mana tempatnya terjadi penculikan tadi pun datang. Pemilik toko itu mengatakan bahwa bukan Oliver pelakunya, tapi dua orang anak yang tubuhnya lebih tinggi dari Oliver. Atas saksi itu pun, Oliver tidak jadi dihukum dan dia bebas. Dalam keadaan yang masih pingsan, Oliver pun dibawa oleh bapak-bapak pemilik toko dan bapak yang tercopet tadi. Di markas pencuri, Fagin bertanya kepada anak-anak di mana Oliver. Mereka mengatakan bahwa Oliver tertangkap. Tak lama kemudian, seorang pria datang. Pria itu bernama Bill. Mereka bercerita kepada Bill bahwa seorang anak baru bernama Oliver tertangkap ketika sedang mencuri.
Mereka takut kalau Oliver akan bercerita tentang Fagin dan yang lainnya mengenai markas dan pencurian yang telah mereka lakukan selama ini. Kemudian Bill mengatakan kalau satu orang dari mereka harus mengaku sebagai wali kandungnya Oliver dan berusaha mengeluarkan Oliver dari tangan polisi dan hakim pengadilan apapun yang terjadi. Intinya Oliver harus dibawa balik ke markas Fagin. Yang pergi ke sana adalah Nancy. Dia mengatakan bahwa dia adalah kakak kandung Oliver dan bertanya di mana Oliver. Petugas di sana mengatakan kalau Oliver dibawa pergi oleh seorang pria yang tinggal di Pentonville. Kemudian petugas di sana memberikan sebuah kartu nama yang tak sengaja ditinggalkan oleh pria yang membawa Oliver. Nancy mengambil kartu nama itu dan pergi. Adegan berpindah ke sebuah rumah di mana tempat Oliver berada. Dia terbangun dari pingsannya yang sangat lama. Setelah itu, dia bangun, tiba-tiba dia pingsan lagi karena keadaannya yang masih sangat lemah. Rumah ini adalah rumah milik Tuan Brownlow, pria yang barangnya diculik oleh dua orang anak didik Fagin. Di sana dia tinggal bersama istrinya. Terlihat di sini Tuan Brownlow merasa iba melihat Oliver. Entah kenapa ada sesuatu pada Oliver yang membuat dia sangat sedih melihatnya. Keesokan harinya, Oliver bangun di sebuah tempat tidur yang nyaman. Tuan Brownlow memiliki sebuah perpustakaan. Banyak buku yang dia miliki di sana. Tuan Brownlow bertanya, apakah Oliver ingin menjadi orang pintar dan penulis yang handal? Oliver dengan polos menjawab lebih baik menjual buku daripada menulis. Tuan Brownlow pun ketawa dengan kepolosannya Oliver dengan jujur. Oliver hidup dengan tenang di rumah Tuan Brownlow. Dia diperlakukan dengan layak dan mereka juga tidak menyuruh Oliver untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Akan tetapi kebahagiaan Oliver tidak berlangsung lama. Di sana ada Nancy dan Bill yang sudah berhasil menemukan tempat Oliver tinggal dan mengawasinya. Pada saat Oliver disuruh oleh Tuan Brownlow untuk pergi ke toko buku untuk mengembalikan sebuah buku, di tengah jalan dengan sangat disayangkan dia ketemu dengan Nancy. Nancy mengatakan kepada orang sekitar kalau dia adalah kakak kandung Oliver. Tapi Oliver berusaha untuk memberontak. Orang-orang di sekitar pun memarahi Oliver karena dia tidak pulang ke rumah. Ya, mereka percaya perkataan Nancy. Kemudian Bill pun datang. Mereka berdua membawa Oliver kembali ke tempat Fagin. Sesampainya di tempat Fagin, mereka semua mengambil barang-barang yang ada pada Oliver, termasuk buku dan beberapa uang yang dititipkan oleh Tuan Brownlow. Oliver meminta kembali, tapi mereka tidak memberikannya. Lantas Oliver lari kabur dari sana sekencang-kencangnya dan ingin lapor kepada polisi. Akan tetapi, betapa tidak beruntungnya Oliver, dia tertangkap kembali dan dibawa balik ke tempat Fagin. Di situ Fagin memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi, Nancy menghentikan Fagin atas tindakan kasarnya ke Oliver. Kayaknya di sini yang pikirannya masih waras itu cuma Nancy doang deh. Yang lain kayak orang setengah waras gitu kayaknya. Keesokan harinya, masih di tempat Fagin, Fagin memberikan Oliver sarapan. Mereka berdua ngobrol tentang mengapa dia kabur, kenapa tak balas budi kepada Fagin dan yang lain yang telah menerimanya, kenapa tidak berterima kasih dan malah ingin lapor polisi. Ya, hal-hal semacam itulah. Di sini kelihatan wajah Oliver tampak kesal dengan Fagin. Singkat cerita, Jack memanggil dan meminta Oliver untuk membersihkan sepatunya. Setelah itu, adegan berpindah di mana Oliver pergi bersama Nancy. Di dalam kendaraan itu, Nancy mengatakan jika dia bisa, dia akan membantu Oliver keluar. Tapi dia tidak bisa. Karena di sana, sebenarnya Nancy juga seperti terjebak dan terkurung di kalangan orang-orang Fagin. Singkat cerita, Oliver dan Nancy tiba di tempat Bill. Di sana, Bill mengancam Oliver jika ketika berada di luar dia mengatakan sesuatu, maka Bill akan menembakkan dia dengan senjata di tangannya. Kemudian Bill dan Oliver pergi ke tempat temannya Bill, yaitu Toby. Sampainya di sana, Toby dan Bill bersiap-siap untuk melakukan perampokan, bersama Oliver juga. Akan tetapi, aksi perampokan yang menjadi incaran mereka adalah rumah Tuan Brownlow. Oliver mengatakannya bahwa dia tidak bisa melakukan kejahatan itu, tapi Bill memaksanya. Di tengah hujan, mereka bersiap melakukan aksi mereka. Oliver yang bertubuh kecil dipaksa masuk oleh Bill dan Toby lewat jendela dan menyuruhnya membuka pintu depan. Pada saat itu, Tuan Brownlow dan istrinya pun terbangun.
Dan di sana Oliver ditembak oleh Bill dan itu membuat tangan kanannya terluka parah. Seketika Oliver pun dibawa pergi dari sana sama Bill dan Toby. Singkat cerita, Oliver dibawa ke tempat Fagin dan yang lain. Di sana Fagin berusaha menghentikan darahnya agar tidak keluar. Setelah itu Oliver diantar ke kamar tidur untuk istirahat. Toby mengatakan kalau Bill sudah kehilangan akal sehat dan menembak Oliver 2 kali di tangan. Keesokan harinya terlihat Bill sedang sakit demam tinggi akibat kehujanan. Nancy pun datang ke sana dengan Fagin. Bill mengatakan kalau dia sembuh, dia akan membunuh Oliver karena Oliver adalah ancaman bagi Bill dan yang lain. Oliver bisa saja membahayakan mereka semua. Fagin pun menyetujui Bill yang mana Oliver harus dibunuh. Terlihat di sini Nancy seperti iba kepada Oliver. Dia seperti tidak ingin jika Oliver dalam bahaya. Pada hari itu juga, saat Bill sedang tertidur pulas, Nancy diam-diam pergi ke tempat Tuan Brownlow. Akan tetapi Tuan Brownlow tidak ada di sana. Jadi Nancy berbicara dengan istrinya. Nancy berkata bahwa Oliver tidak bersalah apa-apa. Untuk saat ini, dia aman. Tapi mungkin dalam beberapa hari lagi, tidak aman. Istri Tuan Brownlow pun bertanya di mana Oliver. Tapi Nancy tidak mengatakannya. Dia hanya menitipkan sebuah pesan ke istrinya untuk disampaikan ke Tuan Brownlow. Yang mana Nancy meminta Tuan Brownlow untuk menemuinya di London Bridge pada hari Minggu tengah malam. Sementara itu, Oliver pun keadaannya mulai membaik. Dia udah bisa berjalan. Akan tetapi luka pada lengannya masih belum sembuh total. Kemudian adegan berpindah kepada sebuah pesta. Di sana Fagin berbicara kepada Jack. Dia ingin agar Jack memata-matai gerak-gerik Nancy, karena Nancy belakangan ini tingkah lakunya mencurigakan. Malam minggu pun tiba. Di sana Nancy akhirnya bertemu dengan Tuan Brownlow. Mereka berbicara tentang sebenarnya apa yang terjadi. Nancy mengatakan bahwa Oliver ada di tangan Fagin. Untuk mendapatkan Oliver kembali, Tuan Brownlow harus mencari Fagin. Nancy juga mengatakan di mana tempatnya Fagin. Akan tetapi, sayangnya pembicaraan mereka didengar oleh Jack. Ya, Jack secara diam-diam mengikuti Nancy atas perintah Fagin. Kemudian Jack pun datang ke tempat Fagin dan mengatakan apa yang dia lihat tentang Nancy. Di sana juga ada Bill. Mendengar penjelasan dari Jack, Bill pun jadi naik pitam. Dia pergi ke tempat Nancy dalam keadaan sangat marah. Sementara Fagin menyuruh anak-anaknya agar cepat kabur dari markas mereka. Karena sebentar lagi tempat itu akan dikepung oleh polisi. Kembali lagi ke Bill, dia menemui Nancy dalam keadaan yang sangat marah besar. Dan akhirnya, Bill pun membunuh Nancy dengan sangat sadis. Keesokan harinya, Beth, temannya Nancy, datang ke tempat Nancy. Saat Beth membuka pintunya, dia sangat kaget karena Nancy sudah tewas dengan mengenaskan. Kemudian keesokan harinya terlihat Toby datang ke tempat persembunyian sementara Fagin dan yang lainnya. Oliver pun juga ada di sana. Toby membacakan sebuah berita kepada semua orang di sana tentang kasus meninggalnya Nancy dengan cara mengenaskan yang dibunuh oleh Bill. Berita itu juga memberitakan kasus penculikan yang dilakukan oleh Fagin terhadap anak kecil bernama Oliver Twist. Yang sekarang, baik Fagin ataupun Bill menjadi buronan. Di tempat lain, Bill sedang berada di luar London bersama anjingnya. Pada saat itu, tiba-tiba anjingnya Bill yang selalu bersama Bill lari tiba-tiba. Dia kabur dari Bill dan tiba-tiba saja anjing itu sudah tiba di kota London. Orang-orang di sana mengetahui itu adalah anjingnya Bill yang selalu bersama Bill. Anjing itu mencoba memberikan isyarat untuk mengikutinya. Sementara itu, Tuan Brownlow berada di kantor polisi untuk melapor masalah Oliver. Kemudian petugas polisi di sana mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan anjingnya Bill. Di tempat persembunyian Fagin dan yang lainnya, terlihat di sana Bill ingin menemui mereka dan masuk. Akan tetapi Fagin dan yang lainnya tidak ingin jika keberadaan Bill bersama mereka. Karena itu akan membahayakan mereka. Akan tetapi Toby membukakan pintu untuk Bill dan membiarkannya masuk. Tak lama setelah Bill masuk, tiba-tiba saja ada suara anjing dari luar tempat persembunyian mereka. Ya, itu adalah anjingnya Bill. Dia menggonggong di luar sana. Rupanya anjing itu membawa rombongan, guys. Banyak orang yang mengikuti anjing itu.
Kemudian, karena Jack tidak tahan atas perlakuan Bill yang semena-mena, Jack pun berteriak keluar jendela dan mengatakan pada mereka kalau Bill ada di sini. Kemudian dengan keras kepalanya, Bill menarik paksa Oliver dan membawanya ke atap. Dia menjadikan Oliver sebagai sandraan untuk bisa kabur. Kalau polisi menembaknya, dia akan menjatuhkan Oliver. Akan tetapi, saat mereka berusaha kabur, takdir berkata lain. Bill tewas di sana ketika hendak menyeberangi sebuah danau dengan sebuah tali yang tergantung. Dia tewas dengan tergantung. Beberapa hari telah berlalu. Oliver yang akhirnya kembali ke rumah Tuan Brownlow dan mendapatkan kehidupannya lagi yang tentram dan damai. Akan tetapi, Oliver memasang wajah sedih. Istri Tuan Brownlow pun bertanya, "Kenapa kamu bersedih?" Dan tiba-tiba saja adegan berpindah ke penjara. Atas permintaan Oliver, Tuan Brownlow pun menemani Oliver ke sana. Rupanya Oliver ingin menemui Fagin. Sesampainya di ruang sel Fagin, di sana terlihat bahwa keadaan Fagin sangat menyedihkan. Dia seperti orang gila, berbicara sendiri dan melompat sendiri. Kemudian Oliver pun mendekatinya. Oliver mengatakan bahwa Fagin adalah orang baik. Dia telah merawat dan memberi makan Oliver. Ketika Fagin sadar bahwa di depannya adalah Oliver Twist, Fagin memeluknya sekencang mungkin. Oliver di sana sempat berlutut dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya Fagin. Setelah itu, Oliver pergi dari sana karena polisi mengatakan Fagin tidak bisa dikunjungi lama-lama, ditakutkan keadaannya nanti bisa menjadi makin buruk. Dan setelah itu, Tuan Brownlow dan Oliver pun pulang, dan film pun berakhir. Gimana teman-teman? Seru nggak alur ceritanya? Itulah tadi alur cerita film Oliver Twist, berdasarkan dari novel dengan judul yang sama. Bagi teman-teman yang belum nonton, gue saranin untuk nonton deh, karena ceritanya sedih banget dan bagus gitu. Bayangin aja anak kecil masih bocah, terus polos, nggak tahu apa-apa, umur 9 tahun, pergi jauh banget jalan kaki, terus ketemu orang-orang yang salah, dipukul, ditembak, ujung-ujungnya dia tetap ingat dan baik kepada orang-orang yang telah mengajarinya hal-hal yang nggak benar. Hal yang nggak benar ya di sini maksudnya ya mencuri. Si Fagin kan ngajarin Oliver untuk mencuri gitu. Tapi dia tetap baik ke Fagin gitu loh. Kayak anak berhati malaikat bisa dibilang gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa sumbangan like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Karena itu sangat berharga bagi gua. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya. Goodbye, see you next time.